guys, ikutin perjalanan kita ke Vietnam. Oke guys, kita mau nyoba spot yang kita belum datengin ya guys ya. Ini adalah semacam pagoda gitu ya. Di Bana Hills ini kita belum naikin ini guys. Ini keren banget ya guys ya. Jadi ada asapnya di airnya itu. Tuh, berasap tuh. Namanya Mung Xuan di Lak. Mana? Oh iya. Ini adalah dewa kura-kura. Kayak punya SK ya, bonekanya ya. Mana? Oh iya, ada monyet. Ini jeruk ya guys ya. Jeruk beneran ini. Bukan pajangan ini, beneran. Iya. Ya, kita naik ya guys ya. Naik menuju kesuksesan. Jaya, jaya, jaya. Dan wanginya jeruknya nih benar-benar enak aromanya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang merawat jeruk-jeruknya. Yuk kita naik lagi. Semangat. Itu guys, ada kastil ya di sana ya. Semacam kuil. Nah, itu ada pagoda guys. Mana ayam? Mana ayam? Oh iya, ini nih. Bentuknya ayam ya. Ya guys ya, itu suasana di kuilnya ya guys ya. Untuk kuilnya ini sangat-sangat rapi, terus bersih, indah banget guys. Ini adalah sesuatu yang sangat indah untuk dikunjungi. Ya. Seenggaknya sekali dalam seumur hidup guys, ini harus kesini sih. Ini bagus banget. Jadi mata kita tuh disajikan sesuatu yang estetik dari datang sampai kita mau pulang ini estetik sekali. Guys, ini pagodanya tadi guys ya. Ada dewa perang di sini guys. Nggak tahu dewa siapa namanya ya. Kalau di film Dinasti Warrior namanya ini Zhang He namanya. Nah, namanya towernya Lin Pong Tower. Dan ada dupanya di sini. Bisa dilihat ke sana, ini tinggi banget guys.
Untuk Starbucksnya guys ya, harganya itu ya 2 kali lipat lah dari di kota ya. Misalkan tadi nih beli es kopi americano sama coklat itu 180.000 dong ya. Kalau di rupiah sekitar 100.000 rupiah lebih ya, naik beberapa persen ya guys ya. Cuman ya adanya Starbucks ya di Bana ya ini aja sih. Kita tembus di sini ya. Tembusnya di sini. Tuh, tembusnya di sini, guys. Tadi pesan kebab ya, guys ya. Kita pikir pesan 2 kebab gitu buat orang 2, orang 3 ya, guys ya, kayak di Indonesia kebabnya, guys. Ternyata kebabnya beda, guys. Gede banget ini kebab ini, guys. Dapatnya malah segini kita. Gede banget. Kebabnya enak, guys ya. Mantap nih. Berikutnya ini ada barbecue pakai jamur enoki, guys ya. Tuh, jamur enoki dikasih apa nih, pastel ya. Ada kimchinya juga, guys. Selamat makan, guys. Mantap ini, guys. Sini kita perjalanan kembali ke kota Danang ya, dan kita meninggalkan Bana Hill. Oke. Bye bye. Bye bye. See you. Ini kita akan dari Bana turun nih ya, kita harus ke kota Danang dan kemudian kita akan lanjut ke Hoi An ya. Kita udah booking driver, kita nggak lewat Grab. Jadi buat teman-teman yang mau butuh private driver di bawah Grab harganya, karena kita udah kenalan ya, bisa langsung aja cek nomor WA-nya langsung di deskripsi ya, ada ya gitu. Naiknya mobilnya Hyundai apa nggak tahu sih di sini. Bagus sih mobilnya, bagus. Dan untuk biar dia bisa nyemput kita langsung di pick up pointnya, kamu harus ngasih tahu plat nomor mobilnya dia ke resepsionis. Nanti resepsionisnya info ke security supaya bisa pick up kita ke sini. Kalau misalkan kalian naik Grab, sewa Grab agak susah di sini, guys. Kalian nggak akan nemu Grab. Jadi kalian harus booking dulu sehari atau 2 hari sebelum bahwa kalian mau dijemput di sini tanggal berapa, jam berapa gitu. Supaya memudahkan kalian untuk pulang pergi dari Bana Hill, karena ini tempatnya terpencil, jauh dari kota. Jadi untuk Grab agak susah. Oke guys, ini kita udah di dalam mobilnya. Namanya nih mobilnya Hyundai Accent ya. Jadi bersama dengan drivernya langsung bisa kalian hubungi secara private di sana. Dan kita perjalanan sekarang menuju ke Hoi An dan kita udah booking hotel. Namanya hotel apa, Beb? Gem ya. Gem Riverside kalau nggak salah ya. Ya. Kita udah beli baju, guys, tapi di pasar sana ya, kita nggak sempat konten tadi, guys. Dapatnya buat suami, istri sama anak tadi dikasih 1 juta dong ya. Berarti per bajunya tuh 300 ribuan lah kira-kira ya. Tapi harus nawar. Kalau nggak gitu kamu ditarik 1,8 juta dong tuh. Ya kalau dirupiahin, kalau 1 juta dong ya sekitar 600.000 rupiah ya. Satu bajunya tuh 200 ribuan lah. Masih worth it harusnya ya. Satu baju 200.000 rupiah. Ya, tadi marketnya di sini, guys. Buat beli bajunya tuh di dalam situ tuh. Ya. Gak sempat ngekontenin soalnya ribet nego-nego, tawar-menawar harga, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke hotel Gem. Ini, guys, kita udah sampai di Gem Riverside ya, Hotel Hoi An. Dan untuk perjalanan dari Bana tadi menuju ke sini itu 500.000, guys. Cuman aku kasih 100.000 tambahan dong buat dia, tadi kan udah nungguin kita belanja baju. Ya, coba agak lama kita belanjanya, mungkin sekitar setengah jaman dia nungguin nih. Oke, ini hotel kita sama di Hoi An untuk 2 malam. Untuk hotelnya, guys ya hotel yang standar lah sebenarnya ya. Kita bookingnya lewat tiket.com ya. Habis kita ke hotel kita renang. Berenang, kamu mau berenang? Ya. Aduh. Oke, tanya mama ya. Oke, untuk kamarnya, guys, depannya ada perumahan gitu, guys. Ini ruko-ruko, kawasan perumahan atau ruko itu ada sungainya, guys. Kalau Hoi An suasana sungai, guys. Ini perumahan orang.
Oke guys, ini belum sempat dikontenin tadi ini. Ini adalah kamar mandi dari kamarnya ya guys ya. Cukup luas kamar mandinya. Kemudian ini ada lemari ya. Lemari. Ada ekstra buat bantalnya. 2. Kulkas ini isinya kosong kayaknya. Wah, ada dikasih aku Beb 2. 1 gede sama 2 kecil di sini. Ya. Kamu kok udah tahu, udah lihat duluan? Oh iya. Di depannya ini ada kelihatan pemandangan Hoi An, jadi ada sedikit pemandangan dari sungai dan kolam renang, guys. Ya. Untuk rumah-rumah di daerah Vietnam ya guys ya, belakangnya tuh rumahnya tuh dia bercocok tanam guys, bercocok tanam sayur-sayur mayur gitu guys. Mirip sama daerah pedesaan yang ada di Indonesia ya guys ya. Mirip banget. Nah, untuk di depan hotel ya guys ya, depan hotel ini ada sungai. Jadi lucu banget guys, sungainya ini ada kayak semacam telaganya. Telaganya ini bisa dibuat orang mancing tuh. Dan memang ada activity buat kita mancing guys. Dari hotelnya menyediakan kalau kita mau pagi-pagi mau mancing sama warga lokal tuh bisa guys. Tuh. Ini ada telaganya nih. Buat orang pacaran mungkin ya. Cuman kita nggak tahu ya ikan apa yang ada di sini ya. Apa mungkin ikannya ikan lele mungkin. Atau ikan. Biasanya kalau orang mancing di sungai ikannya apa sih? Ikan mujair ya mungkin ya. Oke guys, ini suasana di jalan raya depannya hotel ya guys ya. Jadi belok sebentar udah jalanan gede nih. Daerah Hoi An ini cuman seubekan sebenarnya guys. Disarankan sebenarnya sih bawa sewa motor, sepeda motor. Cuman nanti ribet lagi parkirnya guys. Karena kawasan-kawasan tertentu nggak boleh pakai motor, harus parkir agak jauh. Nah, kita nyoba dulu jalan kaki dulu supaya kenal dulu sama tempat-tempatnya guys, suasananya. Untuk jalanannya sih ya mirip-mirip Bali lah ya. Mirip daerah Kuta Bali. Banyak orang jualan souvenir sama pijat masas gitu guys. Nah, di jalanan ini ada TK guys, ada kindergarten di sini. Nih seumurannya Sky nih, Sky. Teman-temanmu nih Sky. Ajak ngomong coba. Halo, nama kamu siapa? Bisa balas gak dia? Bisa jawab gak? Menuju ke pesisiran sungainya guys, yang tempat wisatanya itu kita jalan memang 600 meter. Karena ini beda daratan gitu guys ya. Ngelewatin jembatan ini guys. Harusnya kita naik bagi kecil gitu. Sama dia dianterin langsung. Setelah menyeberangi jembatan tadi guys ya, itu agak sempit jalannya ya, kurang enak buat jalan kaki ya guys ya. Nah, kita langsung menuju ke market ya. Di situ ada jual durian guys. Ini tadi jual baju-baju adat di sini guys. Namanya tadi bajunya apa namanya? Aodai namanya. Tapi ngomongnya bukan Aodai, Awai. Nggak tahu namanya. Susah. Pelafalannya susah banget ya. Sayur-sayurannya jual sama guys ya. Ada lengkuas, laos ya. Ada jahe, kunyit. Bumbu-bumbunya mirip sama bumbu-bumbu pasarnya daerah kita guys ya. Persis. Ini adalah pasarnya guys. Jualan souvenir. Yang mana? Apa? Tak dengar? Mulai masuk pasar tradisionalnya ya guys ya. Orang sini kok klakson tuh ngeselin guys. Orang lagi jalan biasa aja dia ngebut sendiri dan ngebel sendiri guys. Tuh itu menyebalkan sekali, tantung. Pasar tradisionalnya guys ya, menjualnya bahan-bahannya tuh mirip sekali sama Indonesia punya ya. Jadi otomatis masakannya ya kurang lebih hampir sama dengan lidah kita guys. Nah, ini menarik guys nih.
lobster dijual di pasar kayak gini guys. Kita belum pernah nemuin lobster dijual di pasar tradisional. Kalian bayangkan tuh. Nah, makanan apa ini coba? Kita coba beli ini guys ya di kafe sebelahnya pasar guys ya. Nyoba kopi telur ya. Yang lagi terkenal tuh di Vietnam itu kopi telur, coffee namanya. Kita coba. Di depannya kafe ini guys ada jualan kayak gini guys. Ada ya potato one. Ada kentang ulir satu, kentang ulir. Terus kemudian ada kayak donat, ada donat. What is this? Rice Bible. Rice, oh. Rice Bible. Rice Great. Bible. Jadi Good, very hot. buat ini kayak kertas nasi kertas gitu guys ya. Tepung beras ya. Kemudian ada banana cake ya. Banana pancake with Nutella. Ya, I want banana cake one. Jadi setiap makanannya satu biji guys, satu jenis. Misalkan kayak pancake-nya itu tuh 40.000 dong. Jadi kalau kita beli 4 item, dia itu jadinya 160.000 dong ya. Cukup mahal guys ya. Ini mahal, menurut saya sih mahal. Tapi apakah mungkin karena ini kawasan wisata ya. Jadi walaupun di pasar pun dia juga jualnya juga dengan harga yang mahal guys. Yang ini nih kayak sejenis taco gitu guys ya ini ya. Ini taco, yang ini nih kayak roti dengan daging babi ya. Oke, kita nyoba takonya guys ya. Taco ala Vietnam ini guys. Lahannya berkunyit ya guys ya. Kayak ada kunyit-kunyitnya gitu, kuning soalnya ya. Terus lebih ke kecut rasanya. Asam asin. Ya. Tapi enak. Enak kok. Kopi telur guys ya. Jadi kopi telur Vietnam. Sajikannya nggak tahu kenapa kok di bawahnya kasih air hangat, ada air hangatnya di bawahnya. Atasnya ini semacam kasih coklat gitu, kayak bubuk coklat guys. Very hot. Thank you. Thank you very much. Harganya 55.000 dong ini. Rasanya enak banget ini. Kopi enak banget. Kopi yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Beda sama yang di Indonesia punya menu kopi telur beda. Ini enak. Ini kentang ulir ya guys ya. Yang itu banana pancake. Pancake pisang ya. Ada nutellanya guys. Ini rasanya B aja. Nggak begitu enak. Kayak rasanya tuh kayak jajanan pasar yang roti isi daging itu loh. Namanya apa sih namanya? Ada kacangnya di roti goreng isi daging. Namanya apa sih itu? Oke guys, dari tadi penasaran guys sama ini guys. Orang kayak jual ronde gitu guys ya. Kita coba dulu guys. Ini isinya. Kita coba ya. Nah, ini makanan kayak kolaknya orang sini ya guys ya. Dia itu ada tofu, ada apa nih? Kolang-kaling ya. Nata de coco, ada cincau, kemudian nih nggak tahu dikasih topping apa ini. Ada boba. Ada bobanya guys, ada santannya, ada kayak gula juga tadi. Ini wedang apa namanya? Ronde, bukan, tau hua. Ini tau hua. Persis tau hua rasanya, cuman dengan topping-topping bermacam-macam ya guys ya. Yang bundar-bundar ini ronde, tapi isinya kelapa. Biasanya ronde isinya kan kacang ya. Kacang, terus berasa jahenya. Ini jahenya nggak terlalu berasa guys. Cuman Bobanya keras. bobanya keras. Iya, bobanya. Gak usah makan waktu itu bobanya. Iya, memang bobanya keras. Lebih ke kelapa, santan, sama ke jahenya dikit. Tahunya enak, tahuannya enak. Nih guys ya, kita dikasih teh tadi sama ibu yang jual ronde di sana. Bukan ronde, tahua ya.
Tehnya ini rasa obat guys, ini teh obat ya. Kalau misalkan kalian pernah pakai obat sariawan Hao Fong San, Nanti diposting nanti kirim ke Instagram. ya ini seperti air teh rasa Hao Fong San ya. Tapi entah kenapa rasanya enak banget, seger ya. Dan di tenggorokan rasanya itu plong ya, karena mungkin memang ini Hao Fong San. Kita lanjutkan perjalanan ya guys ya. Jadi ini adalah pusat souvenir guys. Night marketnya Hoi An. Ini cantik banget ini. Mau dah? Buat rambut. Di sini juga banyak menjual baju-baju tradisional ya guys ya. Ya. Ini aqua gede nih. Oh, sama masih ada aqua gede kok di itu. Beb, ambil kalau kiri jalannya ada sungainya soalnya. Ya guys ya, kita beli itu apa, gantungan kunci laba-laba ya. Dari bukaan 60.000 guys, tawar guys, sampai jadi 40.000. Iya. Tadi 30.000 gak dikasih, jadi 40.000. Ya, tawar menawar harga. Sama-sama sayang. Iya. Dia senengannya kok laba-laba gitu. Sebelah kiri sini ada kayak apa ya guys ya? Ada kayak naik perahu-perahu gitu guys. Harusnya kalau malam dia lebih cantik ya, karena lampion-lampionnya nyala semua ya. Ini guys ya, headphone-nya Apple semua ada di sini guys. Tuh. Adaptor-adaptornya semua. Dijual sangat-sangat murah ini guys. Ini adalah sore hari guys, jam 5 sore ada di Hoi An ya. Mereka semua naik kapal guys, nggak tahu mau kemana ini. Jadi kapal-kapal ini guys, kalau kalian mau naik, ya ini kayak misalkan orang nawarin kita buat masang lentera lampion di air guys ya. Cuma kalau masih terang gini nggak bagus guys. Nih ada yang nawarin juga, orang ini nawarin. Tunggu agak malaman ya guys ya, baru oke ya. Harganya tadi kalau nggak salah dia nawarin tuh 300.000. Ya cuma nggak tahu itu buat kita bertiga atau buat per orang. Nggak jelas juga ngomongnya, bahasa Vietnam. Kalau di Indonesia itu sate ayam guys, tapi di sini bukan sate ayam guys ya. Ini barbeque-nya tuh kaki gurita gitu, seafood ya guys ya. Jual bir nih. Kalau biasanya kan kita orang kan jual minumannya kan Coca-Cola, Sprite, es teh gitu. Ini sini bir guys. Ini sangat-sangat berbeda sekali dengan di negara Indonesia. Nah, ini kita ngeliat sisi belakangnya nih guys. Coba kita. Oh, ini yang biasa di YouTube tuh ini, Beb. Apa itu? Daerah ini yang biasa di YouTube. Ya, banyak yang nawar-nawarin ya guys ya. Ini nih. Kota yang dilindungi oleh UNESCO ya guys ya. Jadi destinasi wisata UNESCO. Jadi mereka ini nggak boleh diganti-ganti, arsitekturnya udah harus alami ya, murni ya. Sudah turun temurun seperti ini guys bangunannya guys. Hoi An pada zaman bahula begini.
Ada lemper ya guys ya. Lemper bakar, lemper. Ya. Jauh-jauh ke Vietnam guys makan lemper guys. Wah gimana ya. Nah ini kafenya bagus nih. Tuh ini baru kafe guys. Cakep nih kafe guys. Cái túi kia chưa? Ini guys ya, mereka pakai dayung-dayung gitu guys. Nah, harusnya kalau yang pakai perahu ini lebih murah guys. Tuh, tuh ada ibu-ibu ngoker tuh, ngerokok maksudnya. Kenapa ngantuk ya? Untuk Hoi An ini guys, rame banget sama turis-turis ya. Dan just for information ini di Vietnam, rata-rata turis terbanyak itu adalah dari Korea. Dari Korea itu paling banyak dan banyak orang Korea menetap di Vietnam untuk bekerja ataupun berbisnis lah pokoknya ya. Mengakibatkan orang lokal Korea itu jago ngomong bahasa Korea. Orang lokal Vietnam jago ngomong bahasa Korea. Kita berkali-kali kebingungan kok cengeng orang Vietnam diajak ngomong bahasa Inggris mereka agak kebingungan. Tapi begitu ketemu orang Korea mereka jago ngomong Korea. Nah, ternyata mereka setiap hari ketemu sama turis Korea dan berusaha untuk belajar bahasa Korea. Seperti itulah keadaan di Vietnam. Dari tadi kita kiri kanan tuh banyak orang Koreanya. Itu Korea. Nah, di penghujung tempat night marketnya ini ada jembatan, guys. Jembatan yang super ramai banget ini buat dilalui ini. Ini lautan manusia sih ini sih. Menghubungkan antara sisi yang sebelah sini ke sisi sebelah sana. Ya. Dari seberang sungai. Ya, belok kiri. Rame guys. Es increíble. Esto parece Venecia. Y es bien de verdad. La parte de la gente y el puente, ya está. Yo hablo por WhatsApp con mi hermano. Megang HP ya, Beb? Apa? Megang HP ya? Bisa bah kamu? Iya ya, nggak usah main HP, dah aku aja. No, ya ikut tes terus ya. Iya, Boy.
Sốt chili, sốt chili, mà mẹ ai nghĩ sao ăn hết cái phải quà. Nhanh rồi à. Assieds-toi, on l'achètera ce soir. Non, non, ce soir on a dit. Kita coba makan di pinggirannya Sungai Hoi An ya guys ya. Di pinggiran Sungai Hoi An ini makanannya kalau dibandingkan Banahil lebih murahan di sini. Harga birnya, wine-nya, whisky murah-murah guys. Di sini harganya murah semua guys ya. Makanannya pun ya masih oke lah. Satu porsinya 50.000, 70.000 masih masuk akal. Kalau di Banahil itu satu porsi bisa 150.000, 200.000. Itu harganya terlalu mahal ya. Kalau ini masih make sense. Jadi buat yang lapar atau lagi di capean jalan bisa mampir ke sini buat makan. Guys, ini guys menunya guys. Mie-nya ya. Kalau ini adalah lumpia ya. Lumpianya itu isinya udang guys. Lumpia sayur isi udang. Ini kerupuknya adalah kulit babi, alek dok. Enak. Coba lo kokoknya. Minumannya wine ya guys ya. Ini 50.000 dong. Amer. Ya, jadi pedagang kaki limanya semua harus minggir ya guys ya. Tuh. Diusir semua guys, semua diusir guys. Ada Satpol PP ya guys ya. Di sini disiplin banget. Ternyata orang nggak boleh jualan di pinggiran jalan seperti ini guys. Tuh, ini harusnya clear ya dari para pedagang kaki lima nih. Tuh, di sana ada Satpol PP-nya. Semua pada harus pergi. Kasihan banget sih sebenarnya. Ini juga pedagangnya cantik-cantik gini harus pergi guys. Pengen nolongin ya, tapi gimana ya? Gak bisa guys. Nah, memang ini khusus buat yang restoran-restoran guys. Kaki limanya gak boleh di sini jualannya. Mungkin di pasar sana boleh mungkin. Oke. Ini guys harus berhati-hati guys ya. Dermaganya ini agak di ujung gitu. Kita tadi dari sana jalan ke sini. Oke guys, ini kita persiapan mau ke tengah kali ya guys ya. Mau naruh lilin. Oh, oleng-oleng. Oke guys, itu tadi udah melepaskan lilin-lilin kecil ya guys ya di air ya guys ya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang sangat beruntung ya guys ya. Banyak rezeki, sehat selalu ya guys ya. Amin. Kalau orang jual kaki lima itu es teh itu udah biasa ya. Ini jual Sivas guys. Koktail. Wow. Luar biasa guys. Gila dipaksa mabok terus di sini gimana ya? Mabok gak ya? Koktail. Ada koktail guys. Jadi macam-macam ininya, macam-macam pilihannya ya.
Jagermeister Gin Red Bull. Yang bikin AI guys. Coba bikin yang bikin Apa dapat itu? yang bikin koktailnya AI. Coba, nggak biasa ini guys. Biasanya bartender guys, ini AI. Ya ini adalah koktail ya guys ya, koktail kaki lima ya guys ya. Ini ram ya, ram antara ram sama dark ram tulisan di situ. Ada mintnya, ada lemonnya. Yang racik ini AI guys. Seger ini guys. Ini banyak banget ini. Anak kecil nggak boleh ini alkohol. Mantap guys. 70.000 dong. Kalau dirupiahin ini paling sekitar 40.000 rupiah ini guys. Vietnam memang istimewa guys. Ini istimewa guys. Ini kita lagi nyantai guys di pinggir sungai ya guys ya. Jalan. Di pinggir jalan betul sambil menikmati koktail ya. Terus menikmati pemandangan sungai guys ya. Ya, tapi untungnya nggak terlalu dingin di sini. Pas lah suhunya ini pas banget di sini sekarang. Buat yang mau berkunjung ke Hoi An disarankan sebenarnya itu sewa sepeda pancal atau sepeda motor ya. Karena ini kita pulangnya mau ke hotel ini agak repot. Jalannya mungkin agak jauh karena gak bisa ada mobil di sini ya, Grab agak susah. Kita harus nyari jalan raya utama, kemudian kita baru cari Grab di sana. Kalau naik motor, semua bisa parkir di sini guys. Di depan kita ini bisa parkiran motor ya. Begitu guys. Saya nggak mau. Kerjain. Ini sebelahnya Bapak.